Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4532, 4533, 4534. Dev menggambar simbol-simbol tulisan berdasarkan ingatannya, lalu menyusun tulisan-tulisan itu menjadi pola simbol jimat. Ketika Dev mulai menggambar simbol jimat, boneka pedang yang sebelumnya tenang tiba-tiba menjadi ganas kembali. Mereka menyerbu seperti harimau buas. Tuan Pedang, bersama beberapa tetua sekte pemurnian senjata, bertarung mati-matian untuk melawan mereka. Tuan Pedang memanipulasi pedangnya untuk menciptakan penghalang demi menghalangi boneka pedang mendekati Dev. Wajah Tuan Pedang memerah, dan pedang di tangannya terus ia ayunkan dengan penuh tenaga. Para tetua sekte pemurnian senjata juga berjuang keras untuk membunuh boneka pedang yang datang menyerbu. Semakin banyak boneka pedang yang mati, semakin kuat energi pedang yang memenuhi kolam pencuci pedang. Seret, tiba-tiba, Tuan Pedang memuntahkan darah segar. Penghalang energi pedang yang ia ciptakan dihancurkan oleh serangan dari banyak boneka pedang. Mata Tuan Pedang memerah, lalu ia berteriak keras. Pedang di tangannya tiba-tiba membesar, dan tubuhnya tampak menyala seperti api. Dengan satu ayunan pedang, ia memusnahkan banyak boneka pedang hingga menjadi abu. Namun, boneka pedang tampaknya tidak habis-habis. Semakin lama, jumlah mereka justru semakin banyak. Ketika Tuan Pedang dan para tetua sekte pemurnian senjata hampir kalah dan akan mati di tangan boneka pedang, Dev akhirnya menyelesaikan guratan terakhir dari simbol jimatnya. Simbol jimat itu terbentuk, Miung. Simbol jimat perlahan turun ke posisi pusat, lalu memancarkan cahaya emas yang terang. Tanah berguncang hebat, 8 pancaran cahaya emas melesat keluar dari simbol jimat itu dan menyatu menjadi satu. Cahaya emas menyebar ke seluruh kolam pencuci pedang, menerangi semuanya. Boneka pedang yang terkena cahaya emas itu menjerit kesakitan, lalu langsung berubah menjadi abu, meninggalkan hanya energi pedang yang menyebar ke seluruh kolam. Hanya dalam sekejap, semua boneka pedang di kolam pencuci pedang lenyap. Tuan Pedang dan para tetua sekte pemurnian senjata memandang kejadian ini dengan ekspresi terkejut. Sebanyak ini boneka pedang, semuanya benar-benar musnah. Tanya Tuan Pedang dengan kaget. Harus diketahui bahwa sebelumnya, kolam pencuci pedang memang memiliki boneka pedang. Meskipun ada formasi di dasar kolam, boneka pedang tetap ada di dalamnya. Namun sekarang, formasi 5 elemen dan 8 trigram yang dibuat Dev berhasil memusnahkan semua boneka pedang. Formasi ini benar-benar luar biasa dan sangat kuat. Dev merasakan kekuatan formasi yang aktif, serta energi pedang yang melimpah di kolam pencuci pedang. Dia sangat gembira. Dev merasakan kekuatan formasi yang aktif dan energi pedang yang melimpah di kolam pencuci pedang. Seluruh tubuhnya dipenuhi kegembiraan. Dev duduk bersila di tengah cahaya yang berkumpul itu, menyerap energi pedang dari kolam pencuci pedang dengan sepenuh tenaga. Pada saat yang sama, pedang pembunuh naga juga menyerap energi pedang, menciptakan pusaran-pusaran di sekeliling Dev. Energi pedang dari segala arah terus mengalir masuk ke tubuh Dev dan ke dalam pedang pembunuh naga. Melihat Dev yang begitu gila-gilaan menyerap energi pedang, Tuan Pedang dan para tetua sekte pemurnian senjata terkejut. Tuan Pedang, apakah Tuan Chen tidak akan terkena efek samping karena menyerap energi pedang sebanyak ini? Tanya salah satu tetua. Seharusnya tidak. Dahulu, energi pedang yang terkumpul selama ribuan tahun di kolam pencuci pedang juga pernah diserap olehnya, dan Tuan Chen tidak mengalami masalah apapun, jawab Tuan Pedang sambil menggelengkan kepala. Mereka semua memperhatikan Dev dengan saksama, melihatnya menyerap energi pedang tanpa henti. Tuan, tiba-tiba, terdengar suara di dalam lautan pikiran Dev. Dev segera memperhatikan, dan dia terkejut melihat bahwa itu adalah suara dari roh pedang Zhongli. Dia memandang sekeliling dan menyadari bahwa sosok Tuan Pedang dan para tetua sudah tidak ada. Tuan, Anda saat ini berada di dalam pedang pembunuh naga, kata Zhongli. Zhongli, kamu sudah pulih sepenuhnya. Dev bertanya dengan penuh kegembiraan sambil berjalan ke arahnya. Zhongli mengangguk lembut. Iya. Setelah berbicara, Zhongli dengan lembut menyentuh wajah Dev dan berkata, Tuan, apakah Anda merindukan saya selama ini? Tentu saja. Saya bahkan datang ke sekte pemurnian senjata demi memulihkanmu, jawab Dev sambil memegang tangan Zhongli. Zhongli perlahan mendekat dan masuk ke dalam pelukan Dev. Dengan kecantikan Zhongli di pelukannya, Dev merasa ini waktu yang tepat untuk melakukan kultivasi ganda, karena sudah cukup lama dia tidak melakukannya. Dan kemudian, silahkan pendengar tebak sendiri. Sementara itu, Tuan Pedang dan para tetua hanya bisa memperhatikan Dev dari luar, tidak menyadari bahwa Dev sedang menjalani kultivasi ganda di dalam pedang pembunuh naga. Tuan, Anda luar biasa.
Wajah Zhongli memerah saat dia berbicara dengan nada puas. Dev juga menghela napas panjang, lalu meregangkan tubuhnya. Boom! Dev hanya meregangkan tubuhnya, tetapi di atas kolam pencuci pedang, tiba-tiba muncul kumpulan awan guntur yang sangat besar, disertai dengan ledakan guntur yang memekakkan telinga. Siapa yang sedang menghadapi bencana guntur? Tuan Palu Besi-Besi dan anggota Sekte Pemurnian Senjata lainnya menatap awan guntur yang tiba-tiba muncul dengan kebingungan. Mereka sama sekali tidak mengerti, siapa yang tiba-tiba memulai proses bencana guntur di saat seperti ini. Boom! Ledakan lain terdengar, dan kilat bencana guntur melesat langsung ke kolam pencuci pedang. Tuan Pedang dan yang lainnya terkejut. Ketika mereka melihat bencana guntur itu menghantam Dev, mereka semua terdiam kaku. Tidak ada yang menyangka bahwa Dev, pada saat ini, sedang menerobos ke tingkat berikutnya dan memulai bencana guntur. Bencana guntur menghantam tubuh Dev bertubi-tubi, dan kekuatannya terus meningkat dengan cepat. "Tuan, apakah Anda akan baik-baik saja?" tanya Zhongli dengan khawatir. "Tidak masalah. Bencana guntur ini tidak lagi berbahaya bagiku," jawab Dev dengan santai sambil tersenyum. Setelah mengalami begitu banyak bencana guntur, Dev sudah sangat terbiasa dan mampu mengatasinya dengan mudah. Boom! Namun, tepat setelah dia selesai berbicara, kilatan guntur besar lainnya turun dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Bencana guntur ini berwarna emas dan kekuatannya 2 kali lipat lebih dahsyat dibandingkan sebelumnya. Ini bencana guntur tingkat apa? Kenapa gunturnya begitu mengerikan? Bahkan seorang kultivator tingkat keempat dari alam Mahayana tidak pernah menghadapi bencana guntur sekuat ini, ujar salah satu tetua Sekte Pemurnian Senjata dengan kaget. Tuan Palu Besi-Besi mengernyitkan dahi, wajahnya penuh kebingungan. Ia sama sekali tidak tahu siapa di dalam kolam pencuci pedang yang sedang menghadapi bencana guntur dengan kekuatan sebesar ini. Sementara itu, di dalam kolam pencuci pedang, Tuan Pedang dan beberapa tetua Sekte Pemurnian Senjata lainnya hanya bisa terpaku, menyaksikan bencana guntur yang dahsyat menghantam tubuh Dev. "Tuan Pedang, bukankah Tuan Chen baru mencapai tingkat ke-7 dari alam bencana guntur? Kenapa bencana gunturnya bisa sekuat ini?" tanya salah satu tetua dengan bingung. "Tuan Pedang, bukankah Tuan Chen hanya berada di tingkat ke-7 alam bencana guntur? Kenapa bencana gunturnya begitu mengerikan?" Salah satu tetua Sekte Pemurnian Senjata bertanya dengan bingung. Kenaikan tingkat Dev kali ini, melalui bencana guntur, kemungkinan besar akan meningkatkan 2 tingkat sekaligus. Hanya dalam situasi kenaikan 2 tingkat sekaligus, bencana guntur akan menjadi sangat kuat. Jika dia berhasil melewatinya, maka tingkat kultivasinya akan langsung naik 2 tingkat, jelas Tuan Pedang. "Ada situasi seperti itu. Saya belum pernah melihat seseorang yang berhasil meningkatkan 2 tingkat dalam satu bencana guntur," kata seorang tetua Sekte Pemurnian Senjata dengan takjub. "Bukan hanya di dunia surga dan manusia, bahkan di seluruh galaksi alam semesta, orang yang berhasil meningkatkan 2 tingkat melalui satu bencana guntur sangat jarang. Untuk melakukan itu, selain keberuntungan, kekuatan, dan peluang, seseorang juga harus memiliki kemampuan luar biasa. Jika tidak, bencana guntur ini akan langsung merenggut nyawa," kata Tuan Pedang. Semua orang menatap Dev dengan saksama dan berdoa dalam hati, berharap dia bisa melewati bencana guntur ini. Ketika guntur berikutnya menghantam, tubuh Dev sedikit melengkung, dan ia berlutut dengan satu lutut di tanah. Wajahnya berubah pucat, dan dahinya berkerut. "Tuan, ada apa?" tanya Zhongli dengan khawatir. "Aneh, kenapa kekuatan bencana guntur ini tiba-tiba menjadi begitu besar?" Dev bingung. Dia tidak mengerti mengapa bencana guntur itu tiba-tiba menjadi begitu kuat, membuatnya sulit untuk beradaptasi dan hampir tersungkur ke tanah. "Tuan, saya akan membantu Anda. Di dalam pedang pembunuh naga ini, saya bisa menahan bencana guntur untuk Anda," kata Zhongli. "Jangan, kamu tidak perlu ikut campur. Saya akan menahannya sendiri." Dev buru-buru melambaikan tangannya. Zhongli baru saja pulih. Jika dia terluka oleh bencana guntur atau bahkan tubuh spiritualnya hancur, Dev akan menyesal seumur hidup. Namun, Zhongli mengabaikan perintah Dev. Dia langsung mendekat dan mencium Dev. Dev merasakan sensasi lembut dan hangat, disertai aroma tubuh yang harum. Boom! Bencana guntur berikutnya turun, menghantam tubuh Dev dengan keras. Namun, kali ini Dev tidak bereaksi apapun. Dia memeluk Zhongli dengan erat, menahan bencana guntur bersamanya. Zhongli juga terkena serangan bencana guntur, tetapi tatapannya tetap tegar. Mereka berciuman dalam-dalam, melupakan segalanya. Bencana guntur menghantam Dev satu demi satu, tetapi Dev sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Dia sepenuhnya tenggelam dalam momen bersama Zhongli. Tidak tahu berapa lama, bencana guntur akhirnya berhenti dan perlahan menghilang. Namun, Dev dan Zhongli masih saling berciuman dengan penuh perasaan. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya melepaskan diri satu sama lain. Saat itu, aura di tubuh mereka berdua telah berubah sepenuhnya. Tidak hanya Dev yang berhasil melewati bencana guntur dan meningkatkan tingkat kultivasinya, Zhongli juga mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan. "Zhongli, terima kasih.
Jika bukan karena kamu, bencana guntur kali ini akan sulit untuk dilalui, kata Dev sambil membelai lembut wajah Zhongli. Tuan, jika bukan karena Anda, saya juga tidak mungkin mencapai kekuatan setinggi ini. Selama saya bisa berada di sisi Anda selamanya, melayani Anda setiap malam, saya sudah sangat puas, jawab Zhongli sambil tersenyum lembut. Tenang saja, saya tidak akan pernah membiarkan kamu terluka lagi, Dev berkata dengan penuh keyakinan. Zhongli mengangguk pelan, lalu Dev keluar dari pedang pembunuh naga. Ketika Dev kembali ke hadapan Tuan Pedang dan yang lainnya, mereka semua tertegun. Aura yang terpancar dari tubuh Dev telah berubah drastis. Dev telah langsung naik dari tingkat ke-7 alam bencana guntur ke tingkat ke-9. Melihat peningkatan ini, semua orang menyadari bahwa mencapai alam Mahayana untuk Dev hanyalah masalah waktu. Tuan Chen, saya tidak menyangka Anda bisa meningkatkan 2 tingkat dalam. 1. Bencana guntur. Bencana guntur seperti ini sangat berbahaya, tetapi Anda tidak hanya berhasil menahannya, Anda bahkan tidak terluka, kata Tuan Pedang dengan nada takjub. Bencana guntur berlapis. Saya meningkat 2 tingkat, Dev bertanya dengan bingung. Dia kemudian memeriksa auranya sendiri, dan ketika ia menggerakkan tangannya, energi yang mengejutkan tiba-tiba meledak dari kolam pencuci pedang. Air kolam itu meluncur ke udara setinggi puluhan ribu meter, membuat Tuan Palu besi-besi dan lainnya yang berada di luar kolam melarikan diri dengan panik. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di kolam pencuci pedang, tetapi mereka merasa sesuatu yang sangat berbahaya sedang berlangsung. Dev sangat senang ketika menyadari peningkatan besar dalam kultivasinya. Tampaknya energi pedang di kolam pencuci pedang benar-benar sangat membantu, pikir Dev. Selain energi pedang di kolam, pil ajaib 7 warna yang diberikan oleh pendeta Tao Wuji juga memainkan peran besar dalam meningkatkan tingkatnya 2 kali sekaligus. Saat pertama kali Dev datang ke Sekte Pemurnian Senjata, dia menyerap energi pedang di kolam. Kali ini, dia kembali menyerap energi pedang yang tersisa, tetapi untungnya, dia berhasil memperbaiki formasi di kolam tersebut. Dengan formasi yang telah diperbaiki, kolam pencuci pedang tetap memiliki kekuatannya, dan Sekte Pemurnian Senjata tidak akan kehilangan reputasinya sebagai pencipta senjata legendaris. Dev keluar dari kolam bersama Tuan Pedang dan para tetua lainnya. Ketika Tuan Palu besi-besi dan anggota Sekte Pemurnian Senjata lainnya melihat Dev dan yang lain keluar dari kolam, mereka sangat gembira. Terlebih lagi, mereka melihat bahwa Tuan Pedang dan para tetua yang sebelumnya hilang semuanya kembali dengan selamat. Semua orang di Sekte Pemurnian Senjata dipenuhi rasa sukacita. Tuan Pedang, siapa yang sedang menghadapi bencana guntur di kolam pencuci pedang tadi? Bencana gunturnya sangat mengerikan, tanya Tuan Palu besi-besi. Tuan Pedang hanya melirik Dev sambil tersenyum, tanpa mengatakan apa-apa. Ketika Tuan Palu besi-besi menatap Dev, dia merasakan aura yang sangat kuat dari tubuhnya. Dia langsung terkejut menyadari bahwa bencana guntur yang dahsyat tadi ternyata berasal dari Dev. Ini sama sekali tidak terduga bagi siapapun. Tuan Chen, terima kasih telah membantu menemukan Tuan Pedang dan menyelamatkan para tetua kami. Kami berharap Anda bisa tinggal lebih lama di Sekte Pemurnian Senjata. Tuan Pedang juga bisa membantu Anda memperbaiki pedang pembunuh naga dan memulihkan roh pedangnya sepenuhnya, kata Tuan Palu besi-besi. Namun, Dev menggelengkan kepala. Terima kasih atas niat baik Anda, Tuan Palu besi-besi. Pedang pembunuh naga telah menyerap banyak energi pedang dan sudah sepenuhnya pulih. Saya masih memiliki urusan lain yang harus diselesaikan, jadi saya tidak bisa tinggal terlalu lama. Tetapi jika Sekte Pemurnian Senjata membutuhkan bantuan, saya pasti tidak akan ragu untuk membantu, kata Dev. Setelah itu, Dev memerintahkan Ji Yun untuk menyiapkan kapal udara dan meninggalkan Sekte Pemurnian Senjata. Dev merasa khawatir tentang Kekaisaran Xiao. Jika aliansi Segel Iblis membawa pasukan mereka untuk menyerang Kekaisaran Xiao lagi, akan sangat sulit bagi mereka untuk mempertahankan diri. Bersambung.